Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan makalah kami, yaitu dengan tema Peranan Guru dalam Pengembangan Kurikulum. Perkenalkan, nama saya Siti Riza Nur Afifah dan teman saya yaitu Novita Wijayanti. Di sini saya akan membahas tentang definisi guru dan pengembangan kurikulum. Pasti teman-teman tidak asing dengan kata-kata guru. Apa sih yang dimaksud dengan guru itu? Pendidik atau lebih populer dikatakan guru adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini dari jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru bukan hanya berperan sebagai guru di dalam kelas, ia juga seorang komunikator, pendorong belajar, pengembangan alat-alat belajar, pencoba, penyusun organisasi, manajer sistem pembelajaran, pembimbing baik di sekolah maupun di masyarakat dalam hubungan dengan pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Berkat keahlian, keterampilan, dan kemampuan seninya untuk mengajar, guru mampu menciptakan situasi belajar yang aktif, menggairahkan, penuh kesungguhan, dan mampu mendorong kreativitas anak. Terdapat dua syarat penting untuk seorang guru supaya berhasil melaksanakan tugasnya. Syarat yang pertama yaitu menguasai dengan sempurna bidang pengetahuan yang memilikinya, karena kualitas sebuah pengajaran sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan bahan pengajaran. Sedangkan syarat yang kedua adalah kemampuan guru dalam menerapkan metodologi mengajar dalam proses pengajaran. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan atau pengajaran dan hasil pendidikan atau pengajaran yang harus dicapai oleh anak didik. Kegiatan belajar mengajar, pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Menurut Nana Sujana, kurikulum adalah sesuatu yang diinginkan atau yang dicita-citakan untuk anak didik, artinya hasil belajar yang diinginkan, yang diniati agar memiliki anak didik. Semua keinginan atau hasil-hasil belajar yang diharapkan disusun atau ditulis dalam bentuk program pendidikan, yakni kurikulum. Yang bentuk wujudnya adalah buku kurikulum serta petunjuk-petunjuknya. Dalam buku kurikulum tersebut terdapat hasil atau tujuan apa yang diinginkan, bahan mana yang harus diberikan, dan pada tingkat atau kelas berapa bahan itu diberikan. Sedangkan pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukuran pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya untuk memudahkan proses belajar mengajar. Selanjutnya akan dibahas teman saya yaitu Novita Wijayanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Wijayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Mbak Riza. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Dilihat dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral-desentral. Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan dan evaluasi kurikulum yang bersifat makro. Mereka lebih berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum mikro disusun oleh tim atau komisi khusus yang terdiri atas para ahli penyusun. Kurikulum mikro dijabarkan dari kurikulum makro. Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, 1 catur bulan, beberapa bulan atau beberapa tahun saja. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan atas karakteristik, kebutuhan perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Dengan demikian, kurikulum terutama isinya sangat beragam. Tiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum sendiri. Dalam kurikulum ini cukup realistis. Bentuk kurikulum seperti ini mempunyai beberapa kelebihan. Di samping itu juga mempunyai kelebihannya di antara lain pertama, kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat setempat. Kedua, kurikulum sesuai dengan tingkat dan kemampuan sekolah, baik kemampuan profesional, finansial maupun manajerial. Ketiga, yaitu disusun oleh guru sendiri, dengan demikian sangat memudahkan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, yaitu ada motivasi kepada sekolah untuk mengembangkan diri, mencari dan menciptakan kurikulum yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan terjadi semacam kompetensi dalam perkembangan kurikulum. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak adanya keseragaman. Untuk situasi yang membutuhkan keseragaman demi persatuan dan kesatuan nasional, bentuk ini kurang tepat. Yang kedua, tidak adanya standar penilaian yang sama, sehingga sukar untuk diperbandingkan keadaan dan kemajuan salah sekolah atau wilayah dengan sekolah atau wilayah lainnya. Yang ketiga, yaitu adanya kesulitan bila terjadi perpindahan siswa ke sekolah atau wilayah lain. Yang keempat, sukar untuk mengadakan pengelolaan dan penilaian secara nasional. Pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk mengatasi kedua bentuk kurikulum tersebut. Bentuk campur antara keduanya bisa digunakan, yaitu bentuk sentral-desentral. Beberapa waktu yang lampau di perguruan tinggi di Indonesia memakai model pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Tiap universitas, institut, atau akademi memiliki otonomi untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri, satu berbeda dengan yang lainnya. Sekian dari kami, ada kurang